Kita sering mendengar kasus besar seorang pejabat ditangkap karena korupsi triliunan rupiah, namun setelah beberapa waktu kabarnya tak terdengar lagi dan ketika diperiksa, ternyata mereka tetap menikmati fasilitas layaknya hotel mewah dalam penjara. Jadi apa yang membuat koruptor terlihat aman di Indonesia? Apakah memang hukuman untuk koruptor lebih ringan atau ada hal lain di baliknya? Mari kita ungkap alasan mengapa para koruptor seolah tak tersentuh hukum di Indonesia. Yang pertama, kita masuk dalam situasi korupsi di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara dengan kasus korupsi yang cukup tinggi di Asia Tenggara. Menurut Transparansi Internasional, skor indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2022 berada di angka yang masih rendah dibanding negara tetangga. Sebutkan beberapa kasus besar yang sangat mempengaruhi kepercayaan publik, seperti kasus korupsi dana bantuan sosial di tengah pandemi yang seharusnya digunakan untuk rakyat terdampak namun diselewengkan oleh pejabat. Dalam 1 tahun, Indonesia kehilangan triliunan rupiah akibat korupsi di berbagai sektor, mulai dari pengadaan, barang hingga proyek infrastruktur. Dampak korupsi di pembangunan Indonesia juga terhambat karena anggaran yang seharusnya untuk pembangunan akhirnya tertunda atau kualitasnya rendah. Dana yang harusnya dialokasikan untuk fasilitas umum malah berkurang seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga berimbas pada fasilitas pendidikan, rumah sakit, dan infrastruktur lainnya. Juga kemiskinan meningkat karena dengan anggaran yang terus diselewengkan. Anggaran untuk program pengentasan kemiskinan tidak mencapai masyarakat yang membutuhkan, akibatnya kesenjangan ekonomi semakin besar di Indonesia. Segmen kedua yaitu mengapa koruptor terlihat aman di Indonesia. Yang pertama adalah hukuman korupsi di Indonesia dinilai lebih ringan dibandingkan negara lain. Meskipun kerugian yang diakibatkan cukup besar, beberapa koruptor hanya divonis beberapa tahun penjara atau bahkan kurang dari setengah dari antaranya seharusnya. Di negara lain seperti Cina, pelaku korupsi besar bisa dihukum berat bahkan sampai hukuman mati. Bandingkan dengan kasus kejahatan non-ekonomi, di mana hukuman seringkali lebih berat untuk kejahatan dengan kerugian yang lebih kecil, memperlihatkan ketidakadilan dalam sistem hukum di Indonesia. Yang kedua adalah remisi dan pengurangan hukuman di Indonesia. Dengan mekanisme remisi Indonesia, memungkinkan narapidana mendapat potongan hukuman di hari besar, termasuk bagi pelaku korupsi. Banyak koruptor yang pada akhirnya mendapatkan pengurangan hukuman secara signifikan. Hal ini menimbulkan protes publik karena menganggap koruptor lebih seperti jalan pintas untuk keluar dari penjara. Yang ketiga adalah penjara yang nyaman. Beberapa laporan menunjukkan bahwa narapidana korupsi mendapat fasilitas yang lebih baik di dalam penjara. Ada yang diberikan ruangan khusus, akses internet, hingga kemudahan dalam pertemuan. Fasilitas semacam ini menciptakan kesan bahwa hukuman penjara bukanlah pembalasan yang setimpal, tetapi menyerupai perpanjangan dari gaya hidup mereka di luar. Yang keempat adalah koneksi dan pengaruh. Banyak koruptor adalah pejabat tinggi atau memiliki koneksi kuat di bidang politik atau bisnis. Mereka ini membuat lebih mudah untuk mendapatkan hukuman ringan atau bahkan membentuk pengaruh dalam sistem hukum yang seharusnya mengadili mereka. Hal ini menciptakan ketidakadilan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Yang kelima adalah kasus hukum yang tidak setimpal, seperti banyak contohnya kasus korupsi besar dengan vonis yang ringan, sementara mereka yang melakukan kejahatan kecil seperti pencurian kecil seringkali mendapat hukuman yang jauh lebih berat. Ketidaksetaraan hukuman ini sangat mempengaruhi pandangan masyarakat bahwa koruptor aman dan seolah mendapat perlindungan khusus. Baik, kita masuk ke segmen ketiga yaitu faktor penyebab korupsi terjadi terus-menerus di Indonesia. Budaya mentalitas korupsi seringkali dianggap sebagai budaya dalam beberapa institusi. Kebiasaan mereka memberi uang pelicin atau menggunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi sudah menjadi rahasia umum sehingga banyak yang memandangnya sebagai hal biasa. Banyak masyarakat beranggapan bahwa pejabat publik dan elit pengusaha memang melakukan korupsi sehingga mereka berada di bawah level. Mereka bisa ada gunanya untuk bersih-bersih sebab dianggap sudah bagian dari sistem. Kelemahan penegakan hukum di Indonesia juga berkontribusi pada tingginya korupsi. Kurangnya pengawasan serta integritas dari lembaga hukum membuat pelaku korupsi lebih mudah lolos dari jeratan hukum. Mereka yang melaporkan korupsi seringkali menghadapi ancaman atau bahkan mengalami diskriminasi. Kurangnya perlindungan terhadap whistleblower menyebabkan sedikitnya orang yang berani melaporkan kasus korupsi atau mereka lebih baik diam dibanding harus terancam. Segmen keempat adalah upaya masyarakat dan pemerintah untuk menghentikan korupsi itu apa sih? Yaitu dengan KPK memainkan peran penting dalam pemberantasan korupsi. Namun mereka menghadapi banyak tantangan seperti tekanan politik, keterbatasan sumber daya, perubahan undang-undang KPK yang menjadi tantangan tersendiri yang mempengaruhi efektivitas lembaga ini.
penerapan e-budgeting dan keterbukaan data anggaran mulai diterapkan di beberapa daerah untuk memantau anggaran mereka secara online dan lebih transparan. Ini langkah penting dalam mengurangi celah korupsi di sektor anggaran. Beberapa organisasi masyarakat dan gerakan sosial mulai gencar menyuarakan anti korupsi melalui media sosial, aksi demo, dan edukasi publik seperti ini. Untuk sadar anti korupsi juga menjadi kekuatan tersendiri dalam mendorong perubahan. Yang terakhir adalah akhirnya kita kembali ke pertanyaan mendasar, apakah korupsi bisa dihentikan? Tentu saja bisa, tapi butuh keberanian, integritas, dan ketegasan dari semua pihak. Tanggung jawab ini bukan hanya milik pemerintah atau penegak hukum, tapi juga milik kita semua sebagai warga negara. Dengan bersama-sama kita bisa melewati budaya korupsi dan menciptakan Indonesia yang lebih bersih dan adil. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jika kalian setuju bahwa korupsi harus dihentikan dengan tindakan nyata, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Mari kita sebarkan kesadaran bersama-sama, wujudkan Indonesia tanpa korupsi. Terima kasih.